Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan izin dan kudrah dari Allah. Semoga pada pagi hari ini semakin siap karena kita sudah istirahat di sini ya. Sebelum kita mulai sesi ini, ada beberapa sesi ini mohon disimak ya, karena ada sesi hadiah. Nanti hadiah pertanyaannya seputar materi yang dari kemarin sampai terakhir. Yang kedua, sesi ini akan sampai 9.30 kita break. Berapa menit sebelumnya? Kita break 15 menit dan mulai lagi 9.45. Demikian, kepada Ustaz Jutaan Tafadhol Mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Mu'jizat yang ditulis oleh Syekh Abdullah. Namun sebelumnya saya ingin dari bapak-bapak ada yang bersedia menjawab sebelum saya sebutkan pertanyaan. Ada yang bersedia menjawab? Insyaallah saya siap. Saya siap. Biasanya kalau model seperti ini pertanyaannya sangat mudah. Berarti aja langsung kasih aja. Ya, silakan. Siapa yang bersedia? Siap. Baik. Bisa Pak menyebutkan 3 pondasi utama? Oh, mudah itu Pak. 3 pondasi utama di bab pertama yang kita pelajari teman. Silakan Pak Peci. Hah? Ya, tentang apa? Ya? Ayo Pak. Ada 3 itu pertanyaan dalam kubur apa aja Pak? Antrop. Iya. Sebutkan. Iya. Yang pertama apa? Mandrobuka. Ya. Kemudian yang kedua? Madinuka. Ya. Ketiga? Manabiyuka. Apa nih? Ini ada sifat salat Nabi, ada salat 60 tahun tapi tidak diterima, lokal hijrah, surat amalan sunnah dalam sahabat. Yang mana Pak? Pilih satu. Ini kapan? Nanti tanya. Pilih. Siapa lagi yang siap? Yang siap menjawab pertanyaan sebelum saya sebutkan pertanyaannya? Apa? Ada? Ada yang siap? Ya. Inti dari pondasi agama itu 2. Apa saja Pak? Yang pertama intinya itu kita bertauhid. Ya. Terus yang kedua tidak berbuat syirik.
tidak berbuat syirik. Nah, sekarang. Ada lagi? Iya. Apa? Hah? Pertanyaan belum saya sampaikan. Masya Allah. Belum. Saya belum sampaikan. Beliau sudah tadi udah. Masya Allah udah bisa jawab. Silahkan. Baik. Ya. Kita ketahui bahwa ada 7 syarat la ilaha illallah. Kira-kira siap nyebutin berapa, Pak? Hah? Pak, kira-kira siap nyebutin berapa? 4. Coba sebutkan 4 dari yang 7. Berilmu, Ya. Penyontek ya? ikhlas, Ya. yakin, Ya. Apa lagi? Apa lagi, Pak? mencintai, Iya, sudah 4. Ya. Berilmu, ikhlas, yakin, mencintai. Ada yang bisa menambah, menyempurnakan 3? Ya, silakan. Silakan, Pak. Iya, Pak. Iya. Satu lagi. Iya, satu lagi. Jujur, menerima, satu lagi. 7. Apa? Tunduk. Nah, silakan dipilih, Pak, hadiahnya. Kitabnya milih sendiri yang mana. Nanti saya serasikan kurang cocok. Silakan maju ke depan. Ya, mungkin mana tahu mau diwakilkan. Ada lagi yang siap menjawab pertanyaan? Ya, kapan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah ditetapkan menjadi kafir? Kapan ya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah ditetapkan menjadi kafir? Kemarin kita sebutkan 3 perincian. Kapan dia? Siapa yang bisa tunjuk tangan dulu sebelum menjawab? Iya. Iya. Nah, ya, ketika dia meyakini bahwa hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Silahkan dipilih kitab. Dan kapan menjadi dosa besar? Silahkan. Iya. ketika dalam keadaan terpaksa, Oh, tidak. Kurang tepat. Ya. Kapan menjadi dosa besar? Coba. Iya, belakangnya. Iya, Bapak. ketika meyakini hukum Allah tapi dia tetap tidak meyakini, Ketika dia meyakini hukum Allah, tapi tetap menjalankan ketika dia meyakini hukum Allah apa? dan dia tidak Kalau pertanyaan tadi, kalau jawaban beliau tadi, dia menjadi kafir kalau dia meyakini hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. dia meyakini hukum Allah dan dia juga Meyakini apa hukum Allah? dan menerapkan meyakini bahwa Iya, maksud saya itu meyakini apa? Keyakinan dia terhadap hukum Allah apa? Benar, lebih baik atau buruk? Meyakini hukum Allah itu baik, Lebih baik. lebih baik daripada hukum manusia. Nah, silahkan. Ya, dia berhukum dengan hukum selain Allah, namun dia tetap meyakini bahwa hukum Allah lebih baik. Ya. Yang paling mudah waktu itu kita contohkan apa? Nah, melihat aurat wanita.
Nah, ini. Jarinya yang gede. Iya. Sekarang kapan ya, berhukum dengan hukum selain Allah itu boleh? Coba Pak, ya silakan. Ketika terpaksa dan mengikuti hawa nafsu. Terpaksa mengikuti hawa nafsu. Ya. Kalau terpaksa gimana ngikutin hawa nafsu? Dia terpaksa. Terpaksa berarti bukan mengikuti hawa nafsu ya. Ketika melihat aurat. Itu tadi dosa. Bukan boleh itu melihat aurat. Ketika bayar pajak. Ini sekarang yang boleh. Iya, bayar pajak. Benar. Bayar pajaknya gimana? Berarti bagaimana itu? Itu karena darurat. Dan memilih mudarat yang Masih kecil. lebih sedikit. Silahkan. Bapak-bapak sudah berupaya deh. Silahkan dipilih Pak. Ya, ketika dia dalam keadaan darurat dan memilih mudarat yang lebih sedikit. Makanya dalam kaidah Islam ada mengambil mudarat yang lebih sedikit. Al-akhdhu bi akhaffid dararain. Mengambil mudarat yang lebih sedikit. Terkadang kalau anak-anak di zaman sekarang, anak-anak di zaman sekarang itu sudah sangat susah kita bisa melepaskan mereka dari pengaruh handphone, bener nggak? Nah, tapi kalau kita nggak kasih, bisa jadi terkadang dia ngambil atau nonton dari temennya dan lebih parah, bener nggak? Dan ini kebanyakan seperti itu. Lebih parah. Sekarang pergaulan di luaran itu lebih parah dibandingkan dia nonton di rumah. Kita bisa kontrol, kita tahu, kita lihat. Kita tidak mengatakan bahwa nonton itu asalnya boleh. Enggak boleh tetap. Asalnya tetap tidak boleh. Tetap kita katakan asalnya ada mudarat. Ya. Namun jika ketika tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan, kalau kita tidak beri, dia bisa cari dari luar. Dia dapat dari teman-temannya. Atau mungkin saat kita tidur dia berupaya untuk buka. Karena sekarang kita gini aja dia tahu langsung password. Cepat mereka tuh. Anak bingung, anak yang belum tahu baca aja, anak-anak dia bisa hafal password. Karena dengan gini aja kita padahal udah melihatin teman kita gini kan susah ngafal itu kan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang tahu dia, sehingga berbahaya, berpotensi. Nah, dibuat peraturan, boleh nonton kalau begini, dan ambil mudarat yang lebih sedikit. Cari mudarat yang sedikit, tonton yang benar-benar ya sedikit mudaratnya. Nah, berikutnya ya, ada yang bisa menyebutkan 3 pembatal keislaman dari 10. Ya, silakan. Berbuat syirik, Ya. 2 penghambaan sebagai perantaraan, Ya, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. membenci perbuatan Nabi atau Ya, mengejek, membenci yang dibawa oleh Nabi. Itu silakan. 3. Ada yang bisa menambahkan 3 lagi? Ada yang bisa menambahkan 3 lagi? Ya, silakan. Nah, sihir, berpaling dari agama Allah. Apa? Ya, membantu atau menolong orang musyrik memerangi kaum muslimin. Silakan.
Ada yang bisa menambahkan 3 lagi? Selain yang disebutkan? Ya. Iya. Udah syirik tadi. Ngolok-ngolok. Memakai sebagian ajaran Nabi, menolak sebagian ajaran Nabi atau sunnah. Ini sudah tadi disebutkan, yaitu membenci. Aku mengkafirkan orang kafir. Iya, tidak mengkafirkan orang musyrik. Satu lagi. Yang banyak diyakini oleh orang-orang sufi itu, yang gulat, yang sampai mengkultuskan. Apa itu? Menjadikan perantara. Itu sudah. Berhubung dengan selain Allah. Tadi ya, itu sudah kita jelaskan sebenarnya. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dengan itu. Satu lagi, Pak, yang belum. Nomor 9. Sihir sudah. Sudah. Meyakini boleh keluar dari ajaran. Iya, silakan Bapak yang menyampaikan yang terakhir, yang belakang. Biar sempurna. Tadi sudah dibantu dari depan. Meyakinkan Meyakini apa, Pak? Meyakini sebagian orang boleh keluar dari ajaran Nabi. Ya, meyakini sebagian orang boleh keluar dari ajaran Nabi. Silakan. Ya. Ya. Cukup ya, sudah selesai. Kita masuk bab yang ke-6. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya di pertemuan yang kemarin, di sesi kedua. Sedikit sudah kita sebutkan terkait anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid ya. Namun nanti ada penjelasan tambahan ya, jenis-jenis tauhid itu ada berapa, Pak? 3 ya. Bahwa yang menjadi kekhususan Allah, ingat ya, yang menjadi kekhususan Allah, yang menjadi hak prerogatif Allah itu ada 3 ya. Yang pertama rububiyah ya, yang kemudian yang kedua apa? Uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Berarti rububiyah itu bagaimana kemarin? Ya. Hanya Allah, ingat ya, hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur dan menguasai. Uluhiyah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Asma wa sifat, hanya Allah yang berhak menetapkan nama-nama dan sifatnya ya. Ini yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa tauhid itu ada 2. Nah, ini ilmu tambahan. Bahwa tauhid yang pertama beliau istilahkan al-ma'rifat wal isbat, yaitu
mentauhidkan Allah dalam ma'rifat dan penetapan. Dalam ma'rifat yaitu dalam pengetahuan kita, ilmu tentang Allah yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan dan penguasaan. Berarti tauhid ma'rifah itu sama dengan tauhid apa? Rububiyah. Al-isbat yaitu penetapan nama-nama dan sifat Allah. Isbat artinya menetapkan. Berarti sama dengan apa? Asma wa sifat. Kenapa beliau gabungkan dalam satu jenis? Karena kedua-duanya ini berkaitan tentang Allah. Menciptakan, mengatur, menguasai, menetapkan Allah, berkaitan dengan Allah, perbuatan Allah. Berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah. Ya. Adapun at-talab wal qasdu, at-talab yang diperintahkan, yang diminta dari hamba. Apa yang diminta oleh Allah dari hamba? Yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba. Allah menciptakan kita, Allah berikan rezeki, Allah mengatur kita. Ya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Ibadah. Wal qasdu, tujuan. Allah ciptakan kita, tujuannya untuk apa? Ibadah. Berarti at-tauhid, at-talab wal qasdu sama dengan tauhid uluhiyah. Seperti kemarin yang kita katakan terkait penomoran jumlah, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Di situ tidak ada masalah. Itu hanya perbedaan apa saja? Kesimpulan saja. Perbedaan kesimpulan, tapi intinya sama. Seperti kemarin kita jelaskan tentang apa? Bengkel. Para ulama terkadang berbeda-beda dalam menyimpulkan, tapi intinya adalah sama. Paling sudut pandangnya dalam penilaian ini begini, bagusnya begini, tapi semua berdasarkan dalil. Tauhid rububiyah banyak dalilnya. Qul huwallahu ahad, ya. Atau ya ayuhan nasu ubudu, ya. Berkaitan dengan penciptaan, ya. Bahwa Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Banyak tentang penciptaan, bahwa Allah yang menciptakan. Terkait dengan uluhiyah, ya tadi ya ayuhan nasu ubudu, ini beribadah, ya ubudiyah. Kemudian wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ini ubudiyah, bahwa hanya harus kepada Allah beribadah. Terkait tentang apa? Asma wa sifat, nama-nama, ini baru qul huwallahu ahad, ini sifat Allah, bahwa Allah itu esa, Allahus samad, di mana kepada Allah lah kita meminta semua pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sifatnya juga tidak memiliki sekutu. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, kufu. Itu tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan Allah tetapkan bahwa jumlah nama-nama Allah ada berapa? Berapa jumlah nama-nama Allah? Yang mengatakan 99 itu kan? Yang diketahui, yang diketahui. Saya perhatikan pertanyaan saya. Berapa jumlah nama-nama Allah? Banyak. Banyak. Ada jawaban lain? Berapa jumlah nama-nama Allah? 1. Baik. Rasulullah SAW pernah berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang kau tetapkan untukmu. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan
salah seorang makhluk dari hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Berarti berapa jumlah nama Allah? Tidak terhitung. Ini yang ingin saya. Siapa yang mengatakan kepada antum tidak terhitung? Di dalam situ tidak ada disebutkan tidak terhitung, tapi apa? Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yang kau sembunyikan, berarti yang tahu sama siapa? Allah. Banyak atau tidaknya Allah a'lam. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ini jawaban yang saya yakini lebih tepat. Memang ada sebagian ulama mengatakan dengan jawaban banyak, tapi saya melihatnya kurang tepat. Sehingga saya memilih jawaban ulama yang mengatakan kita harus jawab dan menyebutkan sebagai adab kita kepada Allah, yaitu wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Berapa jumlah nama-nama Allah hanya Allah yang tahu. Berapa jumlah nama Allah yang Allah ajarkan kepada kita? Nah, ini baru jawabannya 99. Yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah beritahukan kepada kita ada 99. Rasulullah sebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama yang kalau kita bisa menghitungnya, yaitu mengamalkan konsekuensinya, maka kita masuk surga. Syarat untuk agar kita bisa masuk surga hanya dari 99 ini, dari keseluruhan nama-nama Allah yang hanya Allah ketahui. Nah, bisa dipahami Bapak? Berarti kalau pertanyaannya berapa jumlah nama-nama Allah, kita jawab wallahu a'lam. Tapi kalau pertanyaannya berapa jumlah nama Allah, nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada kita, ada berapa? 99. Nah, jadi yang 99 itu yang Allah siapkan agar kita bisa masuk surga dengannya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Tauhid. Lawan dari tauhid di bab yang ketujuh. Lawan dari tauhid adalah syirik. Ya. Dan syirik ini pun ada 3. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Kemarin kita sudah jelaskan tentang syirik, ya. Benar nggak Pak? Di pembatal keislaman yang pertama. Syirik ini ada berapa? 3. Ya. Yang pertama syirik besar, akbar. Kemarin bagaimana syirik besar? Bagaimana definisinya? Kemarin kita katakan menyamakan makhluk dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam perkara kekhususan Allah. Jadi makhluk disamakan dengan Allah. Dalam hal apa? Perkara kekhususan Allah, yaitu perkara tauhid yang harusnya menjadi kekhususan Allah, satu-satunya hanya kepada Allah, tapi dia samakan kepada makhluk. Dalam hal apa saja berarti perkara kekhususan Allah? Perkara kekhususan Allah yang menjadi kekhususan Allah apa saja? Tahu? Rububiyah. Kemudian uluhiyah, terus asma wa sifat.
Maka jika ada orang yang menyamakan selain Allah, yaitu makhluk, dengan Allah dalam perkara ini masuk syirik besar. Sehingga orang yang melakukan syirik besar, konsekuensinya yang pertama, keluar dari Islam. Ingat, ini hukum apa? Umum. Adapun untuk memponis perlu kehati-hatian. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kita harus tegakkan hujjah. Kita jelaskan dulu kalau yang dia lakukan itu adalah kesyirikan. Dan kita pastikan apakah dia dipaksa, apakah dia terkena syubhat, nah, atau karena dia tidak tahu itu adalah kesyirikan. Kita pastikan. Yang kedua, seluruh amalannya dihapuskan. Yang ketiga, tidak diampunkan. Yang keempat, kekal di dalam neraka. Orang yang melakukan syirik apa? Besar. Dan syirik besar ini ada 4. Syirik besar ini ada berapa? 4. Ya. Syirik dalam berdoa. Ya. Di mana dia menyamakan makhluk dengan Allah dalam doa. Dalam hal berdoa, dia meminta kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau kita mau berdoa sendiri, minta sendiri, langsung kepada Allah. Ya. Kemudian syirik yang kedua, niat. Syirkun niyah wal iradah, di mana dari semua amalannya dia niatkan kepada selain Allah. Ini perbuatannya orang-orang munafik. Makanya orang munafik itu mereka terjatuh ke dalam syirik besar. Ya. Salatnya hanya untuk riya, perangnya juga dia ikut berperang juga karena riya. Dia berzikir, ikut berzikir. Makanya orang munafik dahulu itu ikut sholat. Namun dia niatkan semua dari amalan ibadahnya hanya kepada dunia. Tidak dia peruntukkan kepada Allah. Kalau dia sebahagian terkadang dia peruntukkan kepada selain Allah, ya, dalam ibadahnya, dalam niatnya, ya, seperti sholat mungkin dia ingin dipuji atau apa. Ini riya, yang mana masuk syirik kecil, Tapi ini indah, semua ibadahnya, keseluruhan ibadahnya, tidak ada satupun dari ibadahnya kecuali dia hanya mengharapkan dunia. Maka ini syirik dalam niat. Bedakan dengan syirik kecil tadi. Kalau syirik kecil tadi mungkin sesekali, secara keseluruhan dia upayakan ibadahnya ikhlas kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syirik taat, syirkut ta'ah. Syirik taat, di mana dia taat kepada selain Allah, yang mana orang ini menghalalkan yang diharamkan oleh Allah.
mentaati orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau yang diharamkan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi dia taat kepada orang yang apa tadi? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dia taat. Padahal dia tahu itu menyelisihi syariat. Ingat ya, dia tahu itu menyelisihi syariat. Tapi karena ini ya pendetanya seperti orang-orang ya Nasrani dan Yahudi, mereka taat kepada pendeta-pendeta mereka. Di dalam Injil tidak ada Trinitas, kata-kata Trinitas. Pendeta mereka buat, mereka ikuti. Di dalam Injil diharamkan babi, diperintahkan berjilbab, tapi pendeta mereka mengatakan boleh tidak berjilbab. Tidak mengapa makan babi, mereka ikuti. Padahal mereka tahu di dalam kitab mereka dilarang, tapi mereka ikuti dan mereka yakini bahwa itu bagian dari kekristenan. Nah, kalau ada di antara kaum muslimin juga yang meniru seperti itu, dia mengikuti kiainya, ya, atau yang dianggap kiai, yang dianggap ustadz. Ustadznya mengatakan gak apa-apa pacaran, boleh kok. Berarti dia telah menghalalkan yang diharamkan. Kemudian mereka pun menganggap boleh pacaran. Gak apa-apa salaman tangan. Padahal haram gak salaman tangan laki-laki perempuan? Hah? Haram. Nabi SAW mengharamkannya. Bahkan Nabi mengatakan, ya, kau ya, duduk di bara api itu lebih baik dibandingkan kau bersalaman dengan yang bukan mahram. Namun banyak kadang ustadz-ustadz yang udah nggak apa-apa, mereka ngeles dengan mengatakan kalau ya nggak ada syahwat nggak apa-apa, nggak ada syahwat laki-laki perempuan. Ya. Apa perempuan tuh kayak tembok apa? Nah, dengan syarat tadi apa? Dia tahu itu menyelisihi syariat dan dia yakini itu boleh, padahal itu diharamkan. Kecuali dia terfitnah, kena syubhat. Si ustadznya membuat seakan-akan dengan kata-kata filsafatnya, ahlu kalamnya, sehingga yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Di sini orang itu ya terkena syubhat. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Tercampur aduk. Ya. Kemudian syirik mahabbah, cinta. Cinta yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri. Ya. Karena cinta itu ada cinta tabiat, cinta sama istri. Bapak-bapak cinta sama istri nggak? Sama anak-anak? Tapi diagungkan nggak itu anak-anak? Direndahkan nggak diri kita ke hadapan anak-anak? Tidak, kita nggak sampai ngerendahin diri kita. Nah, ini namanya cinta tabiat. Tapi cinta yang dia bentuk ibadah adalah cinta yang kita mengagungkan yang kita cintai dan merendahkan diri kita kepada yang kita cintai. Nah, jika ini diperuntukkan kepada selain Allah, maka dia termasuk syirik besar. Syirik yang kedua, syirik kecil. Dikatakan dia syirik kecil bukan karena kecil dosanya, bukan. Hanya karena ada yang besar yang mana dia mengeluarkan dari Islam, adapun syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Makanya konsekuensinya syirik kecil ini, kalau ini syirik besar keluar dari Islam, syirik kecil tidak keluar dari Islam. Seluruh amalannya terhapus nggak? Tidak, yang terhapus hanya yang menyertai syirik tersebut.
amalan yang menyertainya terhapus. Amalan yang menyertai kesyirikan itu, kalau dia sholat, dia riya, maka sholatnya yang subuh tadi itu terhapus. Adapun sholat isya'nya, maghribnya dia khusyuk, dia ikhlas, maka tidak terhapus. Yang terhapus adalah amalan yang menyertai syirik kecil tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak diampunkan. Semua syirik baik besar maupun kecil tidak diampunkan oleh Allah. Ya, harus masuk neraka. Beda dengan dosa besar. Dosa besar, jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak Allah azab. Adapun syirik tidak. Namun syirik kecil ini tidak kekal di neraka. Ya. Bedanya kalau syirik besar apa? Kekal di neraka. Syirik kecil tidak kekal di neraka. Ya. Contoh syirik kecil ini adalah riya, sum'ah, ingin dipuji, amalannya ingin didengar agar dipuji, atau amalan-amalan yang dikatakan di dalam nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai syirik, tapi tidak sampai kepada syirik besar. Ya, yang dikatakan dia sebagai syirik tapi tidak sampai kepada syirik besar, seperti tatoyur. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, yaitu ramalan sial. Dia meramalkan bakalan sial besok, atau dia menisbatkan kesialan kepada makhluk, nomor sial, baju sial. Itu namanya apa? Tatoyur. Ini syirik kecil. Atau mengucapkan, ya, jika Allah berkehendak dan jika Bapak berkehendak, katanya. Ya. Jadi dia menyamakan dengan mengatakan jika Allah berkehendak dan jika Bapak berkehendak. Bos atasannya, ya, punya wewenang, ya, punya wewenang di perusahaan. Namun saking hormatnya dia kepada bosnya, dia ingin meminta izin atau, ya, ingin memakai sesuatu hal. Namun dalam meminta izin ini dia ucapkan dengan mengatakan, jika Allah berkenan, juga Bapak berkenan, saya pengen pakai dulu ini. Dia gabungkan pengucapan Allah dan atasannya. Yang seharusnya dia ucapkan adalah dengan mengatakan kemudian, jika Allah berkenan, kemudian Bapak berkenan. Ini kalimat yang benar. Tidak menyelaraskan pengucapan Allah dengan makhluk, kehendak Allah dengan kehendak makhluk dalam ucapan. Hanya dalam ucapan. Ya. Atau dia melakukan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan sebagai sebab. Contoh pakai jimat untuk biar, ya, dia, ya, sebagai sebab dia terjaga, sebagai sebab agar dia tidak terkena mudarat. Ingat, kalau dia pakai jimat dan dia meyakini bahwa jimat itulah yang menolongnya, yang menghindarkannya dari mudarat, ini syirik besar.
Kalau dia meyakini jimat itulah yang apa? Menolongnya, yang menghindarkannya dari mudarat. Padahal yang menghindarkan seseorang dari kemudaratan siapa? Allah. Itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah, tapi dengan sebab jimat. Paham? Jimat dia meyakini sebagai sebab. Maka ini syirik kecil. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan bapak-bapak? Mana syirik besar dan mana syirik kecil? Nanti terperinci, yang baju ini nanti terperinci pertanyaannya. Nah, agar jangan sampai ada yang tersesat ya. Makanya jangan ngantuk Pak, ngopi. Karena kalau sempat ngantuk salah-salah dengar sesat. Intinya kalau Bapak keluar dari sini belum yakin ilmu yang Bapak dapatkan, jangan nisbatkan ke saya ya. Jangan bilang diajari. Karena Bapak sendiri yang ngantuk ya. Karena permasalahan ini sangat harus detail, harus penuh dengan pembahasan. Kenapa? Agar kita jangan sampai terjatuh ke sini. Ingat, kita pelajari semua yang ada di dalam kitab ini tujuannya untuk membentengi kita. Ya. Sekarang syirik yang ketiga, yaitu apa? Syirik samar atau khafi. Apa contohnya? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu syirik khafi? Yang udah pernah belajar tentang pembagian syirik, ada yang tahu contoh syirik khafi? Ada yang tahu? Ayo, coba-coba aja Pak. Iya, apa Pak? Apa contohnya? Iya, kalau salah nggak dapat hadiah. Kira-kira syirik sama ini tanpa sengaja atau tanpa kita sadari, syirik yang tanpa kita sadari ketika kita melakukan suatu kerjaan sehingga kita salah atau lupa melakukan ibadah wajib sholat. Sholat misalnya, masih kurang tepat. Iya, sudah saya paham maksudnya, tapi masih kurang tepat. Ya, silakan. Itu tadi masuk syirik kecil, ria yang belakang. Oh, itu syirik besar. Hah? Oh, beda itu Pak. Bukan minta syafaat namanya itu. Ya. Jadi minta didoakan. Ya, itu namanya minta didoakan. Kalau dia masih hidup, minta didoakan. Ya, ini boleh. Sebagaimana sahabat minta didoakan. Oh, bahaya kalau berarti dikatakan sahabat juga melakukan syirik. Nah, itu syirik besar. Itu syirik besar. Karena dia tidak mampu sebenarnya untuk mendoakannya. Dia tidak bisa jawab. Ya, yang depannya Pak. Itu ria, syirik kecil. Iya. Iya. Oh, ini bisa kalau dia meyakini bahwa obat yang menyembuhkan, syirik besar. Iya.
Tapi kalau dia meyakini obat yang sebagai sebab, boleh memang itu. Itulah ini hanya sekedar sebab. Ya, sampingnya. Ini syirik kecil. Ada yang pengen nyoba? Hah? Syubhat. Ya, jadi contohnya gimana? Baik. Ada lagi yang pengen nyoba? Ya. Takut lewat kuburan, ini khauf sirri namanya. Khauf sirri ini syirik. Bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Ya. Jadi disebut dengan khauf sirri. Khauf itu ada 3, khauf tabiat, khauf ibadah, dan khauf sirri. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Salasah. Ya, siapa lagi yang bikin coba? Ya. Syirik dalam niatan tapi tidak dilakukan. Nanti niat itu masuk syirik besar itu. Yang mana nih syirik niat? Ada lagi? Ya, apa? Padahal dia tahu. Oh, itu nanti syirik besar. Apa? Ibadah yang pengen dipuji oleh orang lain. Itu syirik riya. Angkat tangan. Nyerah. Ya. Baik. Saya jawab. Kalau saya jawab berarti saya dapat hadiah. Baik. Syirik khafi. Namanya syirik khafi, samar, tidak terlihat. Bisa nggak kita cari contohnya? Nggak bisa. Nabi SAW katakan, asyirku fikum. Kesyirikan itu pasti ada di dalam diri kalian. Masing-masing kita ada potensi kesyirikan. Akhfa, tapi dia lebih halus, lebih samar. Min dabibin namlatis sauda, dibandingkan bekas pijakan semut hitam. Fi sakhratis sauda, di atas batu yang hitam. Fi lailatiz zalma, di malam yang hitam. Kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan. Makanya upaya antum tadi untuk nyari contoh itu nggak ada. Tapi pasti ada. Tapi kita nggak tahu, nggak sadar. Namanya dia samar, nggak sadar. Setiap kita berpotensi melakukan kesyirikan itu ada, pasti ada kata Nabi. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak bisa nyari contohnya. Karena kalau ada contohnya antara dua ini, lantas gimana dong Ustaz? Kita terjatuh kesyirikan. Kata Nabi, fakaffaratuhu, kalau begitu aku ajarkan kepada kalian untuk menghapuskan dosa syirik jenis yang ini dengan membaca doa kafaratnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ada di dalam kitab. Ada dalam kitab nggak? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya, sampai di situ dulu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Apa yang kita ketahui? Perbuatan syirik yang sudah kita pelajari, yang kita ketahui contohnya apa? Dan kemudian lanjut Pak. Wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lamu. Dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku ketahui. Yang kita ketahui apa? Samar. Jadi ini kita baca doanya untuk menghapuskan. Ini hafalkan ya. Allahumma inni, ayo. A'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka
astaghfiruka minaz dzambil ladzi la a'lamu. Nah, ya, semoga sudah hafal Bapak-bapak ya. Siapa yang sudah hafal tanpa melihat teks? Cuci tangan. Yuk, hitungan 5. 1. Tanpa melihat teks. 2. 3. 1 hadiah nih. 4. 5. Ya, silakan Abu Rifah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wastaghfiruka bika bidzambi bima a'lamu. Bima la ta'lamu. Bima la Ta'lamu. la a'lamu. Ya, fadhal. Nah, wah. Nomor berapa, Pak? Ukurannya nomor berapa? L. Ini adanya XL, L. Ini XL. Ini L. Ini XL juga. Ini L, 3 pilihan L. Ini L, mana? Ya, afwan. Ya. Makanya untuk ini kita harus jaga terus hati kita, minta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Ya, dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Kita belajar mana dia syirik besar, mana dia syirik kecil, tapi tetap ternyata masih ada potensi kesyirikan itu yang kita tidak ketahui. Makanya ketika ditanya, apa contohnya? Kita nggak tahu. Kalau ada yang sok tahu, makanya kalau tadi saya nunggu, namanya aja Khofi Ustaz, ya kita nggak tahu. Nah, ini kalau jawaban ini langsung saya kasih hadiah. Namanya ya samar Ustaz, tersembunyi, ya kita nggak tahu orang nyembunyi. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa syirik khafi ini masuk ke syirik asghar. Makanya kadang ada di antara antum mungkin yang udah belajar bahwa syirik itu dibagi menjadi 2. Ada yang mengatakan syirik dibagi menjadi 2. Karena syirik khafi itu masuk kepada syirik asghar. Tapi Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi enggak, ini khusus dia karena contohnya pun kita nggak tahu, tersembunyi. Inilah yang disebut dengan kesimpulan. Terkadang ulama berbeda menyimpulkan, tapi intinya adalah sama. Di mana setiap kesimpulan mereka itu dari mana mereka simpulkan? Dari mana mereka simpulkan? Dari Al-Quran. Ulama membantu kita, memudahkan kita, seperti Imam Syafi'i membantu kita. Beliau buat kesimpulan tentang kaidah usul fikih dalam kitab beliau Ar-Risalah. Jadi kadang orang untuk belajar fikih gak harus hafal Quran dulu, gak harus ngafal ratusan hadis dulu, tapi cukup dia tahu kaidah-kaidahnya, udah dia bisa. Ya, mereka menghabiskan puluhan tahun untuk sampai kepada kesimpulan itu. Kita tinggal seruput, ya, dimudahkan. Makanya apakah dikatakan ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu apa lagi? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu apa lagi ilmu yang antum ketahui? Ya, tafsir, ilmu hadis, bid'ah enggak itu?
Zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, ada nggak mereka belajar usul fikih? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Hah? Takut tunjuk tangan. Pelajaran nahwu, sorof, ada nggak? Mereka orang paling fasih. Jadi nahwu, sorof skip, nggak mungkin mereka pelajari. Udah fasih mereka, dengan mereka bergaul sesama bangsa Arab, mereka adalah orang-orang fasih dalam berbahasa. Ya. Dan ada balaghah, mereka sudah ahli dalam hal itu. Usul fikih, ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan pemahaman yang kuat, sehingga ilmu usul fikih itu sendiri dari Al-Quran dan Sunnah sudah ada. Jadi bagi mereka tidak perlu dipermudah, mereka sudah hafal, sudah tahu membersamai Rasulullah. Ilmu itu sudah ada di dalam diri mereka. Datanglah orang-orang yang baru masuk Islam, yang ngeblank sama sekali tentang Islam. Saya mau memulai dari mana ini belajar Islam? Maka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ingin memudahkan ini kita yang baru-baru, orang-orang yang jauh, yang bukan orang Arab, agar kita bisa mempelajari agama ini mudah. Ya, maka mereka simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau ingin memahami fikih, ini dulu pelajari. Baru bisa setelah itu antum menyimpulkan hukum. Ini pelajari dulu, tahu dulu kaidah-kaidah ini. Semua kaidah-kaidah yang dituliskan, yang disebutkan oleh mereka ini, para ulama ini, sumbernya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Yang mana ini sudah ada di masa sahabat. Ya. Makanya pelajaran-pelajaran itu semua tidak ada yang bid'ah di situ. Karena itu hanya dalam bentuk kesimpulan untuk memudahkan bagi kita. Terkadang perbedaan kesimpulan terjadi. Tinggal kita lihat ini nyimpulannya bagaimana. Oh, ternyata kesimpulan ini berdasarkan dalil ini. Oh, ternyata Anda melihat sepertinya yang lebih mendekati kepada kebenaran ini. Ini kayaknya kesimpulannya kurang nyambung atau kurang tepat. Nah, kita pilih ini, kita lebih tenang kepada pendapat yang ini. Ya. Begitulah dalam beragama. Bab yang kelima sampai ke-10 ini, ya, dimana tadi yang kelima tentang tauhid, bab yang kelima tentang apa? Yang keenam ya. Bab yang keenam tentang tauhid, barulah masuk setelahnya bab-bab tentang yang membatalkan tauhid. Yang ketujuh tentang syirik, yang kedelapan tentang kufur, kesembilan tentang nifak, kemunafikan, ke-10 tentang taghut. Ya. Ternyata untuk membangun tauhid kita cuma satu bab pelajari. Tapi yang bisa membatalkan tauhid kita itu sangat banyak. Ya, kita harus menghindarkan ini itu. Kita harus tahu mana lubang agar kita jangan sampai kena lubang. Antum naik mobil harus tahu jalan biar kita nggak kena lubang. Benar nggak? Kalau nggak ngelihat jalan, nggak tahu jalan, udah bisa masuk jurang. Kita pelajari, di sini jalannya begini. Ya. Makanya ini kita tahu, kita pelajari kufur sekarang bab yang ke-8. Kekufuran itu ada dua. Kufur. Yang pertama, kufur itu apa?
Dari bahasa, dari sisi bahasanya yang pertama apa? At-taghtiyah. Taghtiyah itu apa artinya? Ketutup. Namanya kalau kufur berarti karena tertutup hatinya dari keimanan. Ya. Dan kufur ini kufur. Kemudian tadi ada syirik. Ya. Orang yang berbuat syirik, ya, pasti masuk ke dalam kategori kufur. Tapi orang yang berbuat kufur belum tentu dalam bentuk kesyirikan. Karena kekufuran itu umum. Kekufuran itu apa? Umum. Adapun kesyirikan lebih khusus. Seperti sebelumnya di bab 5 kita sudah sebutkan, di antara kekufuran adalah sihir. Kufur. Mengolok-olok yang datangnya dari agama Islam, kufur. Ini bisa menyebabkan apa? Kekufuran. Berarti kekufuran ini luas. Ada dua jenis kekufuran, kufur akbar dan kufur asghar. Ya. Konsekuensinya kufur akbar ini sama dengan syirik akbar. Konsekuensi kufur akbar. Adapun kufur asghar, ya, dia sama dengan syirik asghar, akan tetapi kufur asghar dia masuk dosa besar. Kufur asghar masuk dosa besar. Berbeda dengan syirik asghar. Syirik asghar tetap disebut dengan syirik. Ya. Kufur akbar ini ada 5. Kalau tadi syirik akbar ada berapa? Syirik akbar tadi ada 4. Kalau kufur akbar itu ada 5. Yang pertama kufur takzib. Ya. Dia meyakini bahwa yang datang dari Nabi adalah dusta. Ketika dia dengar Nabi menyampaikan risalah, maka dia yakini kalau itu dusta. Banyak gak orang yang seperti ini? Banyak apa sedikit? Hah? Ketika sampai kepada Abu Lahab, ya, orang-orang Quraisy mendengar dakwah Nabi, apakah mereka yakin kalau yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebohongan? Atau mereka yakin itu kebenaran tapi tidak mau menerimanya? Mereka tahu dan sangat kenal dengan sosok Nabi Muhammad, orang jujur, tidak pernah berbohong, dari keluarga terhormat. Bahkan sebelum Nabi menyampaikan risalah, Nabi berdiri di atas bukit Safa dan mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentangku? Kau adalah orang yang jujur, kau adalah orang terhormat, anak dari orang yang terhormat. Kemudian Nabi memastikan lagi, kalau seandainya aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini, bukit ini ada musuh yang ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya samaku? Percaya. Kami belum pernah mengenalmu berdusta. Ma jarrabna bika kadziban. Maka setelah itu Nabi mengatakan, "Ubudullah, qul la ilaha illallah."
Namun di sini mereka tidak mau terima. Tapi mereka yakin yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Namun mereka tidak terima. Jadi orang yang kufur disebabkan karena dia meyakini kedustaan agama Islam, kedustaan yang dibawa oleh Nabi sedikit. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan risalah dengan bukti-bukti yang gak bisa dibantah. Ada bukti-buktinya, sehingga gak bisa mereka bantah. Mereka tahu itu benar, tapi mereka sombong, tidak mau menerima al-iba wal istikbar. Ini baru banyak kufur karena iba. Al-iba ini dua artinya. Di dalam bahasa Indonesia itu maknanya dua, ya, enggan dan gak enakan. Orang yang kufur karena dua sebab ini, inilah yang paling banyak. Karena enggan, yaitu tidak mau terima. Enggan, dia nggak mau terima, walaupun dia udah tahu. Banyak nggak orang berselisih, dia tahu sebenarnya orang yang dia selisih ini benar, tapi karena egonya dia tetap ngotot. Banyak nggak seperti itu? Kadang kita sebagai suami contohnya, ya, cekcok sama istri, tahu sebenarnya kita salah kadang, benar nggak Pak? Tapi ego nggak mau terima. Ini yang paling banyak. Tidak mau menerima kebenaran, atau gak enakan, tahu sebenarnya dakwah yang kita sampaikan ini benar, tapi gak enakan sama keluarga, gak enakan sama ustadznya di sana, gak enakan sama itu. Tahu yang didakwahkan oleh ustadz-ustadz kita, banyak kaum muslimin di Indonesia ini tahu itu benar, tapi mereka kadang gak enakan. Dia sudah berada di posisi di mana sekelilingnya ini menyelisihi. Makanya antum awal-awal mengenal dakwah sunnah ini, gimana perasaannya? Penolakan dari sini, penolakan dari situ. Terkadang di posisi serba salah, benar nggak? Bahkan, aduh apa anak balik lagi aja, nggak usah ikut lagi kajian. Karena banyak yang ini, yang menentang, banyak yang mengisukan, menfitnah, mengatakan di situ kesesatan, di situ ini. Apakah Al-Quran dan Sunnah adalah sumber kesesatan? Padahal yang kita sampaikan Al-Quran, Sunnah. Yang dituduh sesat. Makanya Nabi SAW mengalami yang seperti itu. Makanya bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling banyak kufur itu disebabkan ini. Bahkan iblis pun kufurnya karena ini, enggan, disebabkan kesombongan. Keengganan ini bisa jadi disebabkan kesombongan, keengganan ini juga bisa jadi disebabkan gak enakan. Yang gak enakan contohnya siapa? Abu Talib, gak enakan sama teman-temannya. Taruh dari pergaulan, nanti dia gabung nongkrong lagi, ente ngapain lu ikut sana? Jadi nggak enakan. Besok dia nggak mau datang lagi, nggak ikut kajian lagi. Padahal dia tahu dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan hidayah dengan menuntut ilmu. Dia menjadi banyak tahu, dia makin dekat kepada Allah, dia makin rajin beribadah, makin berusaha untuk sholat di masjid, berusaha untuk mengamalkan sunnah. Bahkan dari perkara-perkara yang kecil dia upayakan bahkan sendal saja dia upayakan memakai sendal dengan kaki kanan, dia mengupayakan makan dan minum dengan tangan kanan, ya. Dia berupaya, ini orang karena dia tahu perkara-perkara tersebut. Dia lihat orang-orang
orang-orang yang mengamalkan sunnah ini, mereka berupaya mengamalkannya dan mengajak orang-orang untuk mengamalkannya, bukan karena mereka tahu ini bohong, ini dusta, bahwa dakwah yang kalian bawa, dakwah tentang sunnah ini dusta. Bukan, mereka tahu itu benar. Tapi apa? Enggan. Karena satu sebabnya sombong. Mungkin ini dulu murid dia, mungkin ini dulu orangnya nakal, mungkin ini dulu orangnya ini kok tiba-tiba dakwahin saya. Dia mungkin merasa kayak lo masih ya anak ingusan, anak kemarin sore. Tapi padahal anak ini yang dia anggap anak kemarin sore, belajar 1 bulan, setiap dia dapat 1 ilmu dia amalkan. Yang satunya dia belajar 10 tahun tapi nggak diamal-amalin. Inilah kekufuran yang paling banyak disebabkan apa? Enggan atau nggak enakan, sombong. Dalil yang sebelumnya kita bacakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah takbirun, tidak mau menerima. Kufur akbar yang ketiga, ya. Kufur akbar yang ketiga adalah ragu. Syak, ragu. Ketika dia mendengar Al-Quran, mendengar hadis, dia ragu ini benar atau enggak. Yang dibawa oleh Muhammad ini benar enggak? Ini banyak enggak orang yang seperti itu? Dalam keadaan ragu, padahal dia tahu sosok Nabi Muhammad. Banyak enggak orang seperti ini? Sedikit. Kita katakan apa? Sedikit. Yang banyak adalah tadi ini. Karena orang ini ketika dia sudah tahu bahwa itu kebenaran, maka bisa jadi dia akan kembali karena kesombongan. Kenapa kita katakan sedikit orang-orang yang meragukan kebenaran agama Islam, sedikit orang-orang yang menganggap dusta ajaran Islam? Kenapa kita katakan begitu? Karena agama Islam dibawa oleh Nabi dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya banyak, bukti-buktinya jelas, nggak bisa dibantah. Makanya biasanya orang-orang ketika kita jelaskan kepada mereka nggak bisa ngebantah, ujung-ujungnya apa? Cuma nuduh, yang penting sesat ente. Kalian seperti Nabi SAW dituduh begitu. Sok alim, sok bijaksana, suka memecah belah. Tuduhan-tuduhan seperti itu ada dari dulu. Sampai Nabi Syuaib pun dulu itu dituduh dengan apa? Sok alim, sok bijaksana. Ya Syuaib, kau ini sok alim, sok bijaksana. Karena mereka gak bisa bantah lagi dengan dalil. Tidak bisa bantah. Makanya para ulama itu katakan, ihfadul hadis, hafalkan hadis, qawiyat hujjatuk, maka akan kuat hujjahmu, kuat argumentasimu. Ketika kau ingin menjelaskan kepada orang-orang lain tentang agama yang hak ini, maka dia nggak bisa menjawab, nggak bisa membalas. Ya? Kemudian yang keempat adalah kufrun nifaq. Ini kufur nifaq nanti kita akan jelaskan di bab yang ke-8. Yang kelima adalah kufrul i'rad. Kufur berpaling. Karena berpaling, dia kufur disebabkan dia berpaling dari agama Allah. Ini sudah kita sebutkan di pembatal keislaman yang ke-10. Berpaling dari agama Allah. Bagaimana dia berpaling itu? Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamal. Ya, cukup setengah 10 ya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan nanti sesi terakhir
bab yang ke-9 ya, bab yang ke-9 dan yang ke-10 nifaq dan taghut ya. Dan mungkin kita sesi tanya jawab juga nanti ya. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz untuk sesi yang ketiga ini. Untuk ini kita jeda sesi ini yaitu 15 menit. On time. Kita On time. on time 15 menit on time-nya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.